Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat siang. Sehat semua nggih? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, terima kasih apabila sehat. Untuk mengawali pertemuan kita hari ini, marilah kita alangkah baiknya untuk berdoa dan meminta agar pertemuan hari ini kita bisa mendapatkan materi atau lancar untuk kegiatannya ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Nggih, matur nuwun nggih, Bu. Sami sehat nggih, wau nggih. Nggih, malih kali kula saya akan menjelaskan Ibu untuk terkait dengan modul nggih. Modul di sini yang sebelumnya itu modul 1 yaitu modul pengasuhan dan pendidikan anak nggih. Nanti saya masuk ke sesi 2 yaitu memahami perilaku anak nggih. Perilaku anak nanti ada beberapa langkah juga akan dijelaskan. Kemudian tujuan dari memahami perilaku anak yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan perilaku baik anak nggih. Kemudian yang 2 tujuannya itu memberikan metode yang tepat dan mengurangi perilaku buruk anak. Gitu ya. Nanti di sini ada beberapa langkah, yaitu ada sub A meningkatkan perilaku baik anak dan sub B itu mengurangi perilaku buruk anak. Jadi ada yang baik dan ada yang buruk. Nanti kita pelajari semua. Kemudian langkah-langkahnya nanti ada 6 langkah yang harus dilewati, yaitu yang pertama itu langkah pembukaan, kedua langkah memuji anak, kemudian langkah ketiga memberikan penghargaan saat anak melakukan hal baik. Kemudian langkah keempat itu dampak negatif kekerasan fisik dan non fisik pada anak. Kemudian selanjutnya yang kelima berbagai cara mengurangi perilaku buruk anak. Kemudian yang keenam itu penutup. Okay. Kemudian lanjut ke langkah pertama Ibu-ibu. Ini saya akan membuka untuk pertemuan hari ini itu dengan diskusi hari ini mengenai perilaku anak, bagaimana meningkatkan perilaku baik anak dan menghadapi perilaku buruk anak. Okay. Namun sebelumnya saya akan mengingatkan kembali kepada ibu-ibu, bapak-bapak terkait dengan modul pengasuhan anak. Kemarin ibu-ibu sudah belajar di sesi pertama, nggih. Sesi pertama itu terkait dengan apa, ibu-ibu? Yang sudah dipelajari menjadi orang tua yang lebih baik, ya, betul sekali. Jadi untuk sesi pertama kemarin ada menjadi orang tua yang lebih baik. Di sini ibu-ibu masih ingat ya untuk menjadi anak atau menjadi anak yang lebih baik itu ibu sudah mempraktekkan itu di rumah. Bagaimana cara melakukannya ibu-ibu? Sudah melakukannya atau belum? Sudah, pokoknya susah kadang-kadang. Sudah tapi susah nggih. Anak itu Ya. tidak mau dinasihati. Tidak mau dinasehati. Contoh nasihatnya bagaimana Pak? Bagaimana menasehatinya? Nama anak saya kan namanya itu Wati. Wati, kamu kalau itu bangun itu yang kasih biar sekolahnya itu bisa tepat waktu. Tapi lah anak kadang-kadang jam 7 baru bangun lah gitu Pak. Jadi permasalahan-permasalahan seperti itu, jadi kita harus tetap bersabar nggih untuk memecahkan. Jadi memang karakter anak berbeda-beda. Jadi kita harus tetap memberikan motivasi nggih untuk ke yang lebih baik. Kemudian bagaimana untuk di sini tanggapan atau komentar dari suami dan anak Bapak Ibu sekalian terhadap perilaku yang begitu? Bagaimana? Kalau istri saya sih mendukung, kadang-kadang dia juga bantu aku untuk bangun-bangunin, tapi ya perlahan-lahan lah, anak sudah mulai agak bangun lebih cepat lagi. Oh begitu nggih. Ya. Jadi saya akan mengingatkan kembali untuk yang pertama kemarin untuk sesi ya. Tip untuk menjadi orang tua yang lebih hebat di sini ya. Tolong Ibu Lali bisa dibacakan untuk ini Ibu Lali. Iya, selalu mengingat hal yang membahagiakan menjadi orang tua. Kemudian Yang kedua, sejalan antara perbuatan dan perkataan. ya selanjutnya. Selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Selanjutnya. Bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Ya. Untuk selanjutnya di sini ada kelanjutannya ya. Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya Ya, ayah dan ibu saling bekerjasama dalam mengasuh anak.
Terus kemudian ayah dan ibu saling berdiskusi memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Terus ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di rumah itu yang Bapak Ibu sudah lakukan atau belajar dari sesi sebelumnya itu sudah tertera semuanya ya. Jadi pembelajarannya itu memang harus bertahap, tidak langsung instan. Ini saya mengingatkan kembali sebelum kita pindah ke sesi selanjutnya. Jadi memang harus dipelajari terlebih dahulu untuk melangkah sesi selanjutnya. Kita beri kesempatan ibu untuk mempraktekannya. Ada yang belum mempraktekkan ya di rumah tadi ya? Iya, ada. Iya, ada. Ada kesulitan atau tidak untuk mempraktekannya di rumah? Ada, Pak. Kesulitannya apa, Pak? Kesulitannya kita kalau ngomong ke anak kadang nggak paham, Pak. Gimana ya, Pak? Oh, tidak paham untuk menerimanya ya, Iya. untuk memberi nasihat begitu ya. Iya, Pak. Anak saya jangan kalau diomongin tuh ngomong A, dijawabnya B. Jadi susah, Pak, kita Oh, begitu. menekannya. Baik. Jadi begini Pak ya, perilaku anak misalnya itu sebagai contoh, anak tertawa itu ketika merasa senang, begitu juga sebaliknya. Berteriak atau marah itu ketika anak merasa kesal. Jadi apabila anak memang sedang dalam kondisi baik atau sedang merasa senang, itu baru kita bisa masuk untuk menasehatinya. Tapi jangan sebaliknya, jika anak sudah merasa kesal, itu jangan malah kita untuk aja diomongi lah, bahasanya aja diomongi malah. Jadi mangke anak itu tidak bisa menerima apa yang kita inginkan. Jadi kita harus juga melihat kondisi anak tersebut atau dia merasa senang. Jika merasa senang kita bisa memberi masukan, gitu nggih. Jangan sebaliknya ketika anak merasa sedih atau lagi merasa kesal, lagi kesuk, panas-panas terus diomongi gue ya tambah panas, tambah kesuk, orang bisa nerima. Kemudian semakin sering anak merasakan kebahagiaan, maka semakin banyak perilaku baik yang ia lakukan. Gitu nggih. Begitu juga sebaliknya, semakin sering anak merasa frustasi atau semakin sering pula dia berperilaku buruk. Begitu nggih. Paham nggih? Kemudian untuk selanjutnya, semakin sering orang tua memberikan perhatian sikap baik kepada anak, maka akan mendorong untuk perilaku yang lebih baik juga. Begitu nggih. Jangan sebaliknya, anak sedang susah atau anak sedang kesal, malah ibu semakin nyerocos terus. Gua ngomong iki diomongi terus. Jangan seperti itu nggih. Jadi ketika anak merasa senang itu kita masuk untuk menasehati, diomongi sing apik. Begitu nggih? Paham nggih? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Bang, satu pertanyaan. Sesi 1. Iya, bagaimana cara untuk agar anak biar istilah manut, lulut, jadi ada gimana ya, rasa kedekatan itu ada, itu caranya gimana? Baik, terima kasih ya pembahasan. Pertanyaannya. Jadi nek kepengin anaknya diomongi manut, nggih, ya itu tadi harus melihat kondisi anak tersebut. Ya, dalam keadaan senang atau malah sebaliknya. Wis lagi kesel, pulang sekolah, mungkin seperti itu nggih. Jadi kita harus melihat kondisi anak tersebut. Jangan langsung asal kita juga ingin anak kita berubah, namun kita tidak melihat kondisi anak tersebut. Jadi malah semakin tidak kondusif, begitu ya. Mungkin begitu, Pak Hasan. Ada yang dipertanyakan lagi? Cukup ya? Baik. Kalau cukup nanti kita akan belajar ke langkah 2. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.